selanjutnya diriwayatkan pula bahwasanya ada seorang tawanan muslim, dia seorang penghafal Al-Quran. Sebagai tawanan dia ditugasi melayani 2 orang pendeta. Karena seringnya tawanan muslim itu membaca Al-Quran, maka banyak ayat yang dihafal oleh kedua pendeta itu, dan akhirnya mereka masuk Islam. Tapi anehnya si muslim sendiri itu malah masuk Nasrani. Sampai dia ditegur, kembalilah ke agamamu, kamu tidak membutuhkan orang yang tidak memelihara agamanya. Kami tidak membutuhkan orang yang tidak memelihara agamanya. Dia malah menjawab, aku tak akan kembali lagi selama-lamanya. Oleh karena itu dia dibunuh. Kisah ini disebutkan dalam sebuah riwayat dan masih banyak kisah-kisah lainnya dalam bab ini. Kita memohon kepada Allah SWT agar diselamatkan dari kemurtadan dan semoga kita mati dalam keadaan bersyahadat. Ada orang yang murtad dari agama, itu mungkin terjadi tapi jarang. Ada. Umumnya kalau umat Islam itu jarang meninggalkan agamanya. Tapi ada orang, Bapak Ibu sekalian, melakukan kekufuran tapi dia tidak sadar. Nah ini yang perlu kita jelaskan. Saya dapat cerita dari teman-teman dari Saudi. Ada beberapa anak-anak muda muslim yang datang dari Timur Tengah. Rupanya mereka sering ke Thailand. Dan ini anak-anak yang jauh dari agama lah, ya. Anak-anak muda yang punya kemampuan, punya pekerjaan, punya duit, lalu berzina, berfoya-foya. Rupanya dia suka dengan satu orang perempuan, ya, entah tidak disebutkan agamanya. Yang jelas selalu perempuan ini temani dia dari pagi sampai malam. Nanti malam pulang, dibiayai sama dia. Tapi ini bukan menikah ya, ini orang berzina. Dia bilang karena sukanya dia sama perempuan tersebut, semua itu suka hibur dia segala macam. Sampai satu waktu perempuan itu rupanya HP-nya mati. Kemudian tidak bisa dihubungin, dia juga tidak tahu alamatnya, dia kepikiran. Terus saja dia pikirkan masalah tersebut ya. Sampai 3 hari perempuan itu tidak muncul. Hari keempat, begitu perempuan itu muncul di hotel dia, saking gembiranya, dia sujud di kakinya. Kisah nyata ini, dia bilang. Begitu dia sujud di kakinya, mati pada saat itu. Ajalnya datang. Hanya karena suka. Kok sampai berlebihan seperti ini, kenapa ini? Tapi ada orang begitu subhanallah. Sujud selain daripada Allah tidak boleh. Ini contoh saja. Atau mungkin banyak orang tidak sadar dia mengolok-olok ayat Al-Quran. Misalnya lintas tentang surga. Oh surga. Ya sudahlah, saya kayaknya tidak butuh masuk surga. Misal dia cuma ngomong begitu. Ini kalimat gak boleh. Contoh saja. Maka harus hati-hati. Lisan kita selalu mengucapkan kebaikan. Ya Allah tolong saya dalam ibadahmu, ya Allah mudahin berkahin saya, terimalah ya Allah. Sampai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam saja selesai membangun Ka'bah, perintah Allah lah. Dalam Al-Quran Allah katakan mereka masih mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah terimalah ini dari kami, sungguh Kau Zat Maha mendengar. Kan gitu. Dan Maha mengetahui. Tapi di sini kita lihat bagaimana subhanallah nabi-nabi Allah pun begitu. Maka jangan pernah bangga dengan amal-amal kita. Harusnya kita selalu berhati-hati ya, karena syaitan tidak lengah sampai kita meninggal. Dan sudah kita bahas di bab sebelumnya, jangan lupa tentang orang yang tersibukkan diri dengan dunia dan kesalahan-kesalahan, nanti akhirnya dia bisa mengucapkan itu pada saat meninggal ya. Masih ingat cerita yang lalu ya, ada orang meninggal sambil hitung-hitung keuntungan, ada orang sambil muji-muji apa gitu ya, itu karena kebiasaan dia. Maka jadilah orang-orang yang meninggal syahadat, berzikir, beristighfar, takbir, itu hal positif. Baik, begitu saja. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan, semuanya diterima dengan pahala yang sempurna. Semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan, sekecil sampai sebesar apapun, samar ataupun nyata, kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja, semua diganti oleh Allah dengan kemahamurahnya menjadi pahala. Dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan juga diangkat perselisihan di antara mereka dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi negara ini, diberikan pemimpin yang adil, yang baik, yang saleh, yang muslim, dan beriman kepada Allah, serta semua utang negara ini terbayarkan dengan izinnya. Dan semoga seluruh masyarakat mendapatkan kemakmuran dan haknya, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Siapapun yang menginginkan keburukan bagi negara ini, Islam dan kaum muslimin, dikembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri.
dan semoga saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasi kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga Firdaus ya tanpa hisab, mana kita disatukan di majlis ilmu mulia ini. Wassalamualaikum